Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Mama dengan NIM akhir 242. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan K3, kesehatan keselamatan kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membandingkan K3 itu yang ada di Indonesia dan yang di internasional. Langsung saja ke materinya. Oke, jadi langsung ke materinya. Analisis perbandingan kasus kesehatan dan keselamatan kerja Indonesia dan internasional. Untuk yang pertama, saya mengambil kasus Indonesia, yaitu PT Bara Tabang 2022. Kasus pertama ini terjadi pada tahun 2022 di Tambang Batubara PT Bara Tabang yang berlokasi di Kutai Kartanegara. Dalam insiden tersebut, seorang operator alat berat meninggal dunia setelah tertimbun longsoran tanah di area tambang terbuka. Longsor dipicu oleh kondisi tanah yang tidak stabil akibat hujan deras. Meski cuaca sangat buruk, aktivitas penambangan tetap dilanjutkan. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan K3, antara lain tidak adanya sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi longsor. Yang kedua, analisis kondisi geoteknik yang tidak dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Aturan penghentian operasi saat hujan tidak dilaksanakan. Dan yang keempat, minimnya pelatihan pekerjaan dalam mengidentifikasi bahaya. Secara garis besar, masalah utamanya terletak pada lemahnya pelaksanaan SOP dan kurangnya pengawasan terhadap resiko kerja. Selanjutnya, kasus internasional Peak River Mine Selandia Baru 2010. Kasus kedua ini berasal dari Selandia Baru yang terjadi pada tahun 2010. Tambang Peak River mengalami ledakan gas metana yang menewaskan 29 pekerja, menjadikannya salah satu bencana tambang terbesar bagi negara tersebut. Ledakan disebabkan oleh penumpukan gas metana yang tidak terdeteksi karena ventilasi tambang tidak berfungsi dengan baik. Alat pendeteksi gas di lokasi tersebut ternyata sudah rusak dan tidak segera diganti. Selain itu, perusahaan tidak melakukan audit keselamatan secara rutin. Investigasi kemudian dilakukan oleh Royal Commission, dan hasilnya menjelaskan bahwa perusahaan cenderung mengejar produktivitas daripada keselamatan pekerja. Temuan investigasi dipublikasikan secara transparan dan menjadi dasar perubahan besar pada regulasi pertambangan di Selandia Baru. Selanjutnya, perbandingan penanganan kasus. Ketika kedua kasus tersebut diperbandingkan, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam cara penanganannya. Di Indonesia, hasil investigasi kecelakaan tambang biasanya tidak dipublikasikan secara rinci. Sanksi kepada perusahaan pun cenderung terbatas, sehingga perbaikan yang dilakukan lebih bersifat internal. Sementara itu, di Selandia Baru melakukan investigasi mendalam melalui lembaga independen dan seluruh hasil disampaikan secara terbuka kepada publik. Pemerintah juga bergerak cepat melakukan reformasi menyeluruh pada aturan keselamatan tambang, walaupun berbeda dalam pengamanan. Kedua kasus menunjukkan pola yang sama, lemahnya pengawasan keselamatan, SOP yang tidak dilaksanakan dengan konsisten, serta orientasi produksi yang sering kali mengabaikan risiko bagi pekerja. Selanjutnya, analisis MSDM, kelemahan SOP, budaya safety, pelatihan manajemen risiko. Dari kedua insiden, PT Bara Tabang di Indonesia dan Peak River Mine di Selandia Baru memperlihatkan bahwa akar masalah kecelakaan berasal dari kelemahan dalam mengolah SDM, terutama terkait penerapan SOP, budaya keselamatan, kualitas pelatihan, dan pengendalian risiko. Di Bara Tabang, SOP tidak dijalankan dengan baik
dan pengawasan di lapangan kurang kuat. Sedangkan di Peak River, pelanggaran SOP jauh lebih serius karena sistem keselamatan yang rusak tetap digunakan. Budaya kerja yang aman juga tidak berbentuk karena perusahaan lebih memprioritaskan target produksi dibanding keselamatan pekerja. Selain itu, pelatihan tidak diberikan secara mendalam dan tidak disesuaikan dengan tingkat budaya pekerjaan, serta manajemen risiko tidak dilaksanakan secara optimal, serta keseluruhan kegagalan MSDN dalam menegakkan kedisiplinan, membangun budaya keselamatan, dan meningkatkan kompetensi pekerja menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kedua kecelakaan tersebut. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. Dari analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan di Indonesia. Yang pertama, membentuk lembaga independen yang fokus melakukan investigasi kecelakaan tambang. Yang kedua, mengadopsi teknologi pemantauan geoteknik seperti sensor pergerakan tanah dan sistem deteksi dini. Yang ketiga, menetapkan aturan tegas untuk menghentikan operasi saat cuaca atau kondisi tanah tidak aman. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu pelatihan keselamatan untuk sebuah pekerja dan pengawas, menciptakan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dibanding target produksi, serta memastikan setiap kecelakaan fatal dilaporkan secara resmi dan transparan. Selanjutnya, kesimpulan. Kedua insiden ini mengingatkan kita bahwa kebijakan K3 hanya akan efektif jika benar-benar dilaksanakan atau dijalankan di lapangan. Penerapan disiplin keselamatan, penggunaan teknologi, dan pengawasan yang sangat kuat penting untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.